Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Abdul Latif SPD SD MPD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Dermolo, serta yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 1 dan 2 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Dermolo dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara, perkenankan saya M. Sebektiningsih selaku pembawa acara pagi ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, paparan materi. Yang keempat, diskusi atau tanya jawab. Yang kelima, refleksi. Dan yang keenam, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Dermolo kepada Bapak Abdul Latif SPD SD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan di SD Negeri 1 dan 2 Dermolo, Pak Haji selaku CGP yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini kita masih bisa bertemu bertatap muka untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Pak Haji pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pada pagi ini nanti bisa berjalan lancar. Shalawat serta salam juga tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita termasuk golongan umatnya. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Untuk hari ini kami pertama ucapkan terima kasih kepada Pak Haji yang telah melaksanakan kegiatan budaya positif untuk mendiseminasikan budaya positif yang ada di SD Negeri 2 Dermolo, yang ini merupakan termasuk tagihan untuk CGB Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Apa yang akan disampaikan
betul-betul dapat membawa baik untuk SD 1 dan 2 Termolo. Nah, yang terakhir kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak Abdul Latif SPD SDMPD atas sambutannya. Acara ketiga yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Aji Wijayanto SPD SD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 dan 2 Termolo, beliau Bapak Abdul Latif dan Bapak Selamat SPD. Yang terhormat teman-teman guru baik dari SD 1 maupun SD 2 Termolo, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat pada kita sehingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selawat dan salam senantiasa kita tuturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya di sini ingin memaparkan sedikit tentang budaya positif di modul 1.4 yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Jepara. Eksplorasi konsep dari modul 1.4 yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi dan hukum dan pelanggaran institusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga institusi. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal? Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dibawa ke dalam pelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada tata aturan kelas, patuh pada tata aturan sekolah, dan jika melanggar akan terkena hukuman. Konsep disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam membentuk disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Nah, budaya positif yang ada di SD 2 Termolo, pertama peringatan Isra Mi'raj, kemudian sholat duha, kemudian upacara, kegiatan warna kembang, persari, dan kegiatan kemandirian yang ada di SD 2. Nilai-nilai kebijakan universal, ya. Nilai kebijakan universal sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Ya.
yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Salah satu nilai kebijakan universal di Indonesia telah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi, ya, dari Dian Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline merupakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi dari teori motivasi hukum ini dapat menghasilkan restitusi. Yang dimaksud restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 200. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dalam artinya di sini itu restitusi itu bukan berarti kita memberi hukuman. Dalam artian di sini itu restitusi itu kita kembalikan kepada diri siswa masing-masing. Apa yang kamu lakukan? Misalnya ada anak yang bersalah, misalnya dia tidak memakai seragam pada hari itu. Kita kembalikan kepada dirinya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan itu benar atau salah. Disiplin yang sudah bermakna penting terbagi dalam 2 bagian: disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Identitas sukses, hukuman, disiplin, ya, konsekuensi, restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa di konsekuensi hukum, korban bisa diabaikan, restitusi, korban mendapat ganti. Murid atau anak akan tersakiti jika dihukuman, dan konsekuensinya murid atau anak tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi dari disiplin yang sudah bermakna tadi, dari konsekuensi, dari disiplin dan bentuk restitusi itu mendapatkan pengalaman yang intinya jika ada hukuman, nah, biasanya anak itu menyakitkan. Misalnya hukuman kamu tidak memakai sepatu, kamu hari ini lari keliling lapangan 3 kali, misalnya seperti itu, ya. Nah, dalam konsekuensinya sesuatu harus terjadi, dan restitusinya merupakan pilihan. Kamu dihukum, minta hukuman apa? Jadi kita kembalikan kepada murid kita sendiri. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah.
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali. Tuh, contoh-contoh tindakan guru hukuman atau konsekuensi. Ya, ini maksudnya termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat termasuk hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan juga hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis meskipun tidak berat tapi kan juga termasuk hukuman. Murid diminta push up, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berjemur di lapangan basket pukul 12. Wah, ini ngeri ini. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu termasuk hukuman. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hukuman atau konsekuensi. Next. Sampai di tadi materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih atau abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi untuk contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, dari contoh keyakinan kelas ini, ya, dari siswa tersebut itu berusaha untuk meyakini apa yang telah diinginkan di kelasnya tersebut. Bisa dikatakan keyakinan kelas itu termasuk bisa dikatakan sebagai peraturan kelas. Jadi intinya dalam keyakinan kelas tersebut semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang selanjutnya 5 dasar kebutuhan dan dunia berkualitas. Yang pertama penugasan, kasih sayang dan rasa bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Identitas kontrol dari luar, ya. Identitas kontrol yang sukses, kontrol dari luar mengharapkan imbalan ketergantungan pada orang lain. Identitas berkualitas dan sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Motivasi berbuat baik, menghadir, menghukum, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya, Bapak kecewa. Jadi sebagai identitas kontrol dari luar. Jadi sebagai contoh itu guru berbuat
menghadik, menunjuk-nunjuk, terus sebagai penghukum, terus membuat orang merasa bersalah. Kita bisa mengatakan bapak kecewa atau ibu kecewa melihat sikap kamu, daripada menghadik kamu ini anak yang seperti ini, ya itu tidak boleh. Oke. Terus identitas yang selanjutnya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ya, posisi kontrol guru sebagai teman tadi, membentuk alasan-alasan untuk muridnya, pemantau, menghitung dan mengukur sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lebih mengatakannya ibu stres. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak bapak pernah bantu. Apa peraturannya sebagai pemantau atau sebagai manajer? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Mendapatkan hasil, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi, menguatkan pribadi. Motivasi kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Membuat orang bersalah, maafkan saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Berapa banyak binatang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, mengurangi kesalahan, merasa rendah diri, lemah, tidak mandiri, menitik beratkan pada saksi dan hidup untuk berdirinya, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Yang ketiga, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Langkah-langkah untuk melaksanakan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan, kita semua memiliki motivasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, jadi untuk mengambil langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakannya yang salah yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Dan segitiga restitusi, pada bagian segitiga restitusi merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Ketika seorang dalam kondisi emosional maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita bantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Contoh bagaimana cara kira untuk
memvalidasi tindakan yang salah. Langkah kedua yaitu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ada langkah kedua, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ya, kata-kata yang dapat kita berikan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Jadi untuk langkah untuk memvalidasi tindakan, kita bisa menggunakan contoh dari kata-kata yang intinya lebih halus daripada langsung menggunakan emosi, atau bisa menggunakan, atau menurut teori kontrol yang semuanya tidak pasti memiliki tujuan perintah baik ataupun buruk. Baik, selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Adakah langkah selanjutnya? Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebijakan yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan, ya. Apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, ya? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh atau menanyakan keyakinan kelas yang seperti tadi yang telah disepakati. Terima kasih. Demikianlah paparan materi pada hari ini. Untuk selanjutnya yaitu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Tri Aji Wijayanto, SPD SD, yang telah memaparkan materi. Acara keempat yaitu diskusi atau tanya jawab. Kepada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya gendam ya Pak. Tapi Pak Haji, di sini saya mau menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang hukuman seorang guru yang dilakukan terhadap siswanya yang melakukan kesalahan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Mayun Israeliana tentang boleh atau tidakkah kita memberikan hukuman kepada anak yang bersalah. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Nah, saya akan mencoba menjawab, yaitu boleh dan tidaknya itu hukuman sekecil apapun kita tidak boleh untuk memberikan kepada anak. Jika ada anak yang bersalah atau baik disengaja maupun tidak disengaja, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Misalnya anak tersebut tidak mengerjakan tugas, nah, pada hari itu kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita, ya. Nah,
Jadi hukuman sekecil apapun itu tidak boleh kita berikan kepada anak atau siswa. Ya, jadi kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang telah dibuat, yang telah disepakati. Ya, kenapa? Dan keyakinan kelas tersebut itu dibuat supaya anak tidak merasa bersalah. Bagaimana Ibu? Sudah bisa diterima? Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan Bu Supriyana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Pak Haji. Di kelas saya ada siswa yang sangat malas dalam mengerjakan suatu tugas. Bagaimana cara memotivasi siswa tersebut supaya mau mengerjakan tugas yang diberikan guru? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Supriyana. Bagaimana cara untuk memotivasi siswa karena siswa tersebut malas untuk mengerjakan tugas. Karena siswa tersebut memang sulit untuk mengerjakan tugas, atau memang siswa tersebut memang tidak bisa mengerjakan tugas. Kita bisa mencari atau mengidentifikasi hal pertama yang dapat kita lakukan, yaitu kita kembalikan kepada segitiga restitusinya, yaitu langkah yang pertama kita menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah itu apa dan menanyakan keyakinan. Oke. Misalnya siswa tersebut motivasinya kurang dalam melaksanakan atau menerima pelajaran, itu motivasinya kurang. Kita bisa menggunakan atau menstabilkan yang pertama, kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan, misalnya anak tersebut kita dekati, ya, kita dekati, dan kita tidak boleh menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Nah, jadi misalnya anak tersebut malas sekali dalam menerima atau melaksanakan mengerjakan tugas. Ya, kita tidak boleh mengata-ngatai, misalnya menghardik, itu tidak boleh. Kita cari bagaimana siswa tersebut kok kenapa tidak mau untuk mengerjakan tugas. Ya, kita kembalikan kepada posisi kita sebagai teman, ya. Kita bisa menggunakan kata ayolah lakukan demi ibu. Kita bisa menggunakan kata yang lebih halus. Masa kamu tidak mau? Ingatlah, ibu tidak pernah, ibu bisa bantu atau kesulitan apa yang kamu tidak bisa kerjakan. Ya, kita bisa menggali, kita bisa mencari apa yang anak dalam hal apa kesulitan atau dalam hal apa untuk menerima pelajarannya tersebut.
Kita kembalikan kepada 5 posisi kontrol dulu tadi, ya, yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai manajer, sebagai pemantau, atau sebagai pendukung. Demikian jawaban saya. Apakah sudah bisa diterima? Sudah. Oke, terima kasih. Sekiranya ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Oke. Kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu Guru sudah mengikuti kegiatan diseminasi saya dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi. Semoga ke depan lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Acara kelima yaitu refleksi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Latif, SPDSD MPD. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Haji. Untuk hari ini saya akan merefleksikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Haji. Yang pertama, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep dalam modul budaya positif. Ini apa yang saya lakukan kemarin, ternyata apa yang saya lakukan ke anak-anak yang hukuman dan sebagainya, ternyata dari sini ternyata tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah sebuah konsep saya dulu yang salah, bahwa anak itu harus dihukum supaya anak itu mau patuh kepada kita. Ternyata setelah mempelajari apa yang telah disampaikan oleh Pak Haji, ternyata di sini saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan dulu itu ternyata salah. Salah. Nah, yang kedua, hal baik yang sudah saya lakukan dan perlu diperbaiki. Nah, ini ada beberapa hal yang sudah saya lakukan, ya, hal baik tentang modul budaya positif ini sebenarnya sudah ada yang saya lakukan, ya, yaitu mengajak anak-anak, ya, untuk berbicara hati ke hati, membuat sebuah kesepakatan kelas, walaupun sebenarnya di sana saya belum mengatakan itu kesepakatan kelas, tapi sebenarnya itu dari anak-anak sendiri. Nah, ini perlu saya kembangkan juga nantinya, agar apa yang di sini tentang budaya positif ini betul-betul terjadi dan bukan sebagai hukuman, tapi di sini nantinya anak-anak dengan senang hati akan melakukan, dan itu bukan karena merasa bersalah, tapi memang mereka mau melakukan. Itu refleksi dari saya, Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Latif sudah menyampaikan refleksinya. Acara ke-6 yaitu acara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi sehat luar biasa. Yes, yes, yes.
ya, dengan kalian menebar aura kebaikan yang ada di sekolah. Selamat pagi semuanya, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Oke, hari ini siapa yang sudah masuk? Semua. Nah, terima kasih, hari ini masuk semua. Siswi jadwal yang telah dilaksanakan dan telah kita jadwalkan hari ini adalah kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, kita membuat kesepakatan kelas. Oke, nah, kesepakatan kelas yang akan kita gunakan nanti di dalam pembelajaran pada kegiatan pembelajaran ini. Ya, silakan nanti dibuat kesepakatan kelasnya, nanti ditempel di depan. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Langsung saja silakan dibuat kesepakatan kelasnya. Silakan dibuat. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai, silakan ditempel di depan. Ya, silakan. Ya, silakan tadi. Lagi, ya semuanya. Nah, sudah semuanya? Oke, Pak Guru akan bacakan ya. Yang pertama, Oya. Oya berbicara dengan sopan. Kemudian Dias berbicara dengan sopan. Kemudian Teguh Piket datang lebih pagi. Ya. Vino datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kemudian ini apa ini? Dovi datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Raisa datang tepat waktu. Yang di
logika, bertanggung jawab. Kemudian tiket datang lebih awal sama dengan datang tepat waktu ya. Maaf. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Ya, datang tepat waktu. Kemudian Rofi datang tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, ayo Saka menjaga kebersihan. Kemudian berangkat tepat waktu. Nah, ini. Kemudian datang tepat waktu juga. Ya, ini siapa ini? Fiona. Kemudian Rahma menjaga kebersihan. Kemudian tidak bawa HP. Nah, ini tidak membawa HP. Oke. Jadi untuk Pak Guru akan bacakan kesepakatan kelasnya ya. Yang pertama, berbicara dengan sopan. Setuju? Setuju. Sepakati ya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan. Disepakati? Red Weekend datang lebih pagi. Setuju? Setuju. Bertanggung jawab. Setuju. Nah, terus yang kedua, datang tepat waktu. Setuju? Nah, ya dengan kelasnya yang kedua, tidak membawa HP ketika belajar atau ketika kegiatan belajar. Setuju? Setuju. Tidak. Setuju apa tidak? Setuju. Boleh membawa? Tidak. Tidak boleh membawa HP. Berarti setuju. Ya? Ya kan? Setuju ya? Jadi ini adalah kesepakatan kelas yang telah kita sepakati untuk hari ini nanti dilaksanakan dengan sampai dengan seterusnya. Oke? Jelas ya? Jelas. Oke, sekian kegiatan pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Mari saya katakan alhamdulillah. Terima kasih. Selamat istirahat.